One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini sesuai dengan janji Dedi kemarin bahwa kita akan mengumumkan hasil polling yang sudah kita lakukan pada hari Senin kemarin. Sebenarnya Dedi masih merasa kecewa. Kenapa? Karena jumlah komentar itu hanya sebanyak 46 komentar dari total 236 siswa. Berarti kalau 64 siswa, persentasenya hanya 27,12%. Seperempat lebih sedikit dari jumlah siswa yang mengikuti kegiatan olahraga ini ya, atau pelajaran PJOK ini. Seperti instruksi dari pihak sekolah bahwa minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai yang kalian rasa belum cukup atau belum tinggi dengan cara mengumpulkan tugas-tugas ya. Jadi buat kalian yang merasa ada temannya belum mengumpulkan tugas, kalian bisa beritahu sama mereka. Paling lambat dan ditunggu sampai hari Jumat jam 3 sore. Selebihnya atau kalau lewat dari waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf, nilai kalian yang udah ditulis hanya yang tertera di rapor sementara kalian. Oke, dari hasil polling yang sudah kita lakukan kemarin, seperti yang Dedi bilang tadi, ada 64 komentar dan beberapa saran ya. 64 komentar itu 63-nya menjawab pilihan pertama menggunakan platform YouTube dengan alasan lebih simple, lebih mudah dimengerti, dan penjelasannya cukup jelas dan mudah dimengerti. Dan terutama ada yang bilang seperti ini, terutama hemat paket data karena bisa di-download dan bisa diputar berulang-ulang. Satu orang lagi memberi saran menggunakan Google Classroom. Kalian bisa baca di komentar di video yang sebelumnya. Satu orang, kita tidak menjelek-jelekan orang, bukan. Berbeda pendapat itu biasa dalam demokrasi. Berbeda pendapat boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi kita harus mengikuti suara terbanyak. Jadi untuk pelajaran PJOK kita tetap menggunakan media YouTube. Dan diingatkan, video kita akan update setiap hari Senin dan hari Kamis jam 12 siang. Bukan berarti kalian harus menonton pada waktu tersebut, tidak. Tetapi bila kalian ingin segera mengetahui materi yang kita pelajari, kalian bisa buka setiap hari Senin dan Jumat, hari Senin dan Kamis jam 12 siang. Ya, Senin dan Kamis jam 12 siang.
Baiklah, kita lanjut ke materi pelajaran kita ya, Nak ya. Tapi kalau semester kemarin, Dedi terus yang memberikan materi apa yang akan dipelajari. Nah, sekarang Dedi memberikan pilihan kepada kalian. Ya, Dedi memberikan pilihan kepada kalian. Materi apa yang mau kita pelajari terlebih dahulu. Dedi sudah mencatat di sini materinya, bisa kalian lihat ya. Pilihan materinya ada di sini. Kalian bisa pilih setelah Dedi menjelaskan materi-materi yang akan Dedi berikan untuk semester 2 ya. Ini semua hanya satu lembar ini, nah. Satu lembar, di sini kosong semua, ini kosong. Nah, yang Dedi masuk ringkasan itu seperti ini, nak. Ya, seperti ini, walaupun ini hanya garis besarnya saja. Membuat ringkasan atau membuat catatan tidak harus sama seperti di buku. Karena Dedi ingin mencetak kalian itu menjadi orang yang punya daya imajinasi yang tinggi atau kemampuan untuk menganalisa suatu masalah secara mandiri. Ya, jadi otak kalian itu kita latih untuk membuat ringkasan atau membuat suatu solusi yang singkat, jelas, dan tepat. Nah, satu lembar ini berisi satu semester materi yang akan kita pelajari. Ada satu lembar. Oke, tapi ini tidak keseluruhan. Dedi menggunakan, ini Dedi rancang sendiri cara menyalinnya atau cara meringkasnya. Jadi menggunakan pola konsep. Jadi konsep sudah Dedi buat seperti ini. Jadi peta konsep namanya. Kalau kalian lihat di sini ada garis-garis, ada kotak, ya, tuh. Itu bisa untuk mempermudah kalian mengingat apa yang akan kita tulis. Oke? Pilihan materi pada semester kedua ini, yang pertama itu aktivitas senam. Ya, yang pertama itu aktivitas senam, atau kalau bahasa dusunnya gimnastik. Ya, gimnastik. Senam itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Nah. Oke, senam lantai, senam irama, dan senam alat. Tetapi khusus untuk materi kita pada semester ini, kita hanya mempelajari tentang senam lantai. Ya, kita hanya mempelajari tentang senam lantai. Apa itu senam lantai? Kemudian gerakan-gerakan apa saja pada senam lantai? Berikutnya rangkaian gerakan pada senam lantai itu apa saja? Jadi setelah melakukan gerakan ini, berikutnya apa? Berikutnya apa? Itu secara garis besar saja. Itu tadi materi yang pertama, aktivitas senam. Yang kedua, masih berkaitan dengan senam, tetapi yang ini masuk ke poin yang kedua tadi, nah, yaitu aktivitas gerak berirama, ya, atau senam berirama yang kalian biasa lakukan seperti SKJ, pucuk-pucuk, dan lain-lain. Itu aerobik. Itu merupakan senam atau aktivitas gerak berirama, senam irama, ya. Yang akan dipelajari pada materi ini adalah asal usulnya, kemudian pembelajaran gerak kaki, kemudian pembelajaran gerak tangan,
dan kombinasi gerakan kaki dan gerakan tangan. Nah, untuk kedua materi ini akan diberi tugas berupa kalian harus melakukan kegiatan tersebut. Ya, berarti kalian akan mengirim video kepada Dedi. Itu sebagai tugasnya. Oke? Itu sebagai tugasnya. Lanjut ke materi yang ketiga. Ini biasanya kalau tatap muka ini yang paling menjadi favorit di kalangan siswa ya. Sangat favorit. Materi yang ketiga ini adalah akuatik. Aktivitas air atau renang. Akuatik sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada renang, ada loncat indah, ya, ada loncat indah, ada polo air, ada senam indah yang menari di dalam kolam itu. Itu termasuk materi akuatik. Tetapi untuk kalian hanya dipelajari tentang renang. Yang akan kita pelajari di materi ini, yang pertama, asal-usul renang itu seperti apa? Ya, berarti kita harus belajar lagi sejarah. Yang kedua, renang gaya dada. Ya, ini renang yang paling gampang. Kenapa dia dibilang paling gampang? Kalian tinggal meluncur, terus lambain tangan. Dada. Bukan seperti itu. Nah, gaya dada atau breaststroke kalau bahasa internasionalnya. Tapi kalau bahasa kampungnya atau bahasa rusunnya lebih dikenal dengan gaya kata. Sudah banyak orang yang bisa menggunakan gaya kata, tetapi bisa dibilang itu kata-katakan. Ya. Karena apa? Gerakannya salah, gerakannya asal-asalan, direnang bila ada gerakan salah akan berakibat fatal pada hasil yang didapat, terutama waktu. Oke. Untuk materi ini akan Dedi berikan nanti video tutorial cara berenangnya gimana. Kalaupun misalnya kita sudah bisa untuk melakukan tatap muka, kalau kita bisa melakukan tatap muka, nanti kita akan rancang bagaimana cara melakukan praktik untuk renang ini di kolam renang. Yang pasti di luar dari lingkungan sekolah. Atas persetujuan dari kepala sekolah dan orang tua. Berikutnya, kita juga harus mengikuti atau mempelajari tentang tata tertib yang ada di kolam renang. Karena setiap kolam renang memiliki tata tertib tertentu, tetapi secara menyeluruh itu hampir sama, hanya kata-katanya saja yang sering beda. Bagaimana cara memasuki kolam, bagaimana cara mengganti pakaian kalian, di mana posisi mengganti pakaian, di mana posisi meletakkan barang-barang kalian, dan yang paling penting, bagaimana cara makan di kolam renang. Bukan kalian keluar dari kolam langsung makan di pinggir kolam, bukan seperti itu caranya. Karena apa? Akan mengganggu kenyamanan dari lingkungan kolam renang tersebut. Berikutnya, materi yang keempat adalah pola makanan sehat. Yang Dedi bilang kemarin,
Sebelumnya dikenal dengan nama istilah 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang tidak digunakan lagi. Sekarang menggunakan nama atau lebih dikenal dengan istilah pola makan sehat. Ya. Yang akan kita pelajari di sini hubungan makanan dengan kesehatan kita. Ya. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, kita makan itu sama seperti minum obat. Terlalu sedikit tidak memiliki reaksi apa-apa, atau tidak memiliki efek apa-apa. Terlalu berlebih bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya. Jadi pola makan dan obat itu sama, harus sesuai dengan takaran yang sudah ada. Bahkan di agama pun mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Berarti kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Karena apa? Kurang bisa menyebabkan sakit, walaupun tidak ada efeknya, tapi bisa menyebabkan sakit. Berlebihan juga memang menyebabkan kenyang, tetapi bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit akan masuk ke tubuh kita. Kemudian pengetahuan tentang makanan sehat. Ya, apa saja makanan sehat itu? Mungkin yang hanya kalian tahu, makanan sehat itu berupa sayur mayur, buah-buahan. Tidak hanya itulah. Daging juga bisa menjadi makanan sehat bila dikonsumsi dan diolah secara benar. Nanti kita akan pelajari ini lebih dalam tentang materinya. Kemudian pengetahuan tentang makanan, yaitu tentang gizi yang salah atau gizi buruk. Ya, bila kalian makan terlalu banyak nasi atau terlalu banyak lauk pauk, itu bisa menyebabkan bukan cedera, tetapi akan menimbulkan suatu endapan di tubuh kalian yang bisa menyebabkan sakit. Ya, contoh seperti ini, kalian suka makan sambal, kalian terlalu banyak makan sambal, reaksi yang pertama kalian terima adalah lidah kalian terbakar yang menghasilkan rasa pedas. Ya, rasa pedas itu kalian boleh lihat di pelajaran biologi, di lidah kita tidak ada rasa pedas. Karena rasa pedas itu adalah iritasi atau kerusakan jaringan pengecap kita menjadi terbakar. Makanya timbul rasa pedas. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan sambal tadi, kalau kalian terlalu banyak memakan sambal, sambal itu, cabai, itu mengandung vitamin C. Vitamin C itu bersifat asam. Nah, waktu kalian masuk ke tenggorokan, semua makanan kalian itu akan masuk ke dalam lambung kalian. Di dalam lambung akan diproses dengan mengeluarkan cairan berupa zat asam juga. Bila zat asam tadi bertemu dengan vitamin C khususnya, vitamin C masuk ke dalam lambung dan bertemu dengan zat asam lambung, akan terjadi gesekan pada otot-otot lambung kalian yang menyebabkan luka, goresan, ataupun bisa dibilang kalau dalam bahasa kedokterannya tukak, ya, gompel, yang bisa mengakibatkan penyakit emah. Oke, jelas? Kemudian masih tetap pola makan sehat, materi yang terakhirnya adalah usaha-usaha perbaikan, ya, usaha-usaha perbaikan gizi yang dilakukan di Indonesia, yang telah dilakukan di Indonesia, apa saja? Apakah kekurangan kalsium atau kekurangan natrium, ya, atau kekurangan, ya, bisa dibilang karbohidrat. Gizi itu banyak jenisnya. Yang kalian harus tahu, 3
komposisi pokok yang harus kalian konsumsi setiap hari. Yang pertama karbohidrat berupa nasi, kentang, umbi-umbian. Itu karbohidrat sebagai penghasil tenaga kalian. Yang kedua, protein yang bisa didapat dari sayur mayur, ya beberapa jenis sayur, kacang-kacangan terutama. Daging, ya, baik daging ikan, sapi, atau ayam. Yang ketiga, lemak. Lemak ini berupa minyak. Karena apa? Di sini pengontrol dari bentuk tubuh kalian. Nah, banyak orang yang melakukan diet gara-gara berlebihan lemak. Oke, nanti kita jelaskan secara lebih rinci pada materi yang akan diberikan. Sebenarnya ada satu lagi materi yang ada, tetapi ini Dedi tidak berikan pilihan kepada kalian, ya. Tidak Dedi berikan pilihan kepada kalian, dan sudah Dedi tentukan ini akan menjadi materi terakhir pada semester kedua kita. Karena apa? Materi ini sangat perlu buat kalian, sangat penting buat kalian, dan bisa langsung kalian lihat di masyarakat. Pada saat kalian masuk ke masyarakat, kalian bisa lihat tentang materi ini langsung dan bisa kalian praktekkan juga. Materi apa? Yaitu perkembangan tubuh remaja. Berarti kita akan mempelajari tentang tubuh kalian. Apa saja yang ada di tubuh kalian itu akan kita pelajari, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, untuk mempelajari ini, kita harus memiliki pola pikir yang sudah dewasa. Bukan memikirkan dari sisi negatifnya, tidak. Tetapi kita harus memikirkan ini sebagai edukasi atau materi pembelajaran. Di Indonesia sendiri, perkembangan tubuh remaja ini dianggap sebagai hal yang tabu. Karena apa? Bila membicarakan tentang tumbuh kembang remaja, orang selalu berpikiran negatif. Itu pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah, salah. Seharusnya itu pelajaran yang harus diajarkan di sekolah dan secepatnya harus diajarkan. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa mengenali diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa menghargai diri kalian? Ya, jadi kita hanya memiliki 4 materi ya, 4 materi yang untuk kalian pilih. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian, ya, di kolom komentar di bawah. Yang pertama diulangi aktivitas senam, yaitu senam lantai. Yang kedua, aktivitas gerak berirama atau senam irama. Yang ketiga, kegiatan air atau akuatik, ya, yaitu renang. Atau yang keempat, tentang pola makanan sehat. Jadi rasa sudah cukup jelas, ya. Kalian bisa lihat sendiri dari satu lembar ini, satu lembar ini Dedi bisa menjelaskan panjang lebar seperti ini dari ringkasan yang sangat pendek seperti ini. Jadi harap kalian juga bisa membuat seperti itu. Oke? Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.